Pernah nggak kamu melihat orang yang sudah bergaji besar tapi tetap merasa miskin dan gelisah? Sementara ada orang lain yang hidup sederhana tapi selalu tampak bahagia dan puas. Apa sebenarnya rahasia di balik kebahagiaan finansial? Apakah benar semua tentang jumlah uang di rekening bank kita? Atau mungkin kita selama ini telah salah memahami konsep kekayaan? Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Bayangkan dua sahabat, Andi dan Rudy. Mereka tumbuh bersama di sebuah kota kecil, bermimpi tentang masa depan yang cerah. Keduanya rajin bekerja, membangun karir, dan mengejar mimpi-mimpi mereka. Andi memilih jalur bisnis, sementara Rudy memilih menjadi pendidik. Waktu terus berjalan. Setelah bertahun-tahun, mereka bertemu lagi. Pertemuan ini menjadi momen refleksi bagi keduanya. Andi sekarang menjadi pengusaha sukses dengan kekayaan melimpah. Dia memiliki perusahaan besar dan hidup dalam kemewahan. Kalau Rudy, dia jadi guru, hidupnya sederhana. Dia mengajar di sekolah lokal dan menikmati setiap momen bersama murid-muridnya. Kalau dilihat sekilas, nampaknya Andi lebih sukses ya. Dia tinggal di apartemen mewah, mengendarai mobil sport terbaru. Tapi ternyata dia selalu gelisah dan khawatir. Setiap hari dia memikirkan bagaimana mempertahankan kekayaannya dan mengatasi tekanan bisnis. Rudy justru sebaliknya, dia kelihatan bahagia dan tenang. Meskipun hidup sederhana, dia merasa puas dan menikmati setiap harinya. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya rahasianya? Jawabannya ternyata terletak pada pemahaman kita tentang psikologi uang. Kisah Andi dan Rudy mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dan kekayaan bukan hanya soal materi, tetapi lebih pada bagaimana kita memandang dan memperlakukan uang. Uang bisa menjadi alat untuk mencapai kebahagiaan jika kita tahu cara mengelolanya dengan bijak. Seperti yang dikatakan oleh Morgan Housel dalam bukunya Psychology of Money. Kesuksesan finansial lebih banyak berkaitan dengan perilaku kita daripada seberapa pintar kita. Psikologi uang adalah cara kita berpikir dan merasakan tentang uang. Ini mencakup sikap, keyakinan, dan perilaku kita terhadap uang. Pertanyaannya, mengapa ini penting? Karena cara kita memandang uang akan mempengaruhi keputusan finansial kita. Bagaimana kita mengelola uang dan akhirnya kualitas hidup kita. Dengan memahami psikologi uang, kita bisa menemukan keseimbangan antara kekayaan dan kebahagiaan, serta menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak orang berpikir bahwa lebih banyak uang berarti lebih banyak kebahagiaan. Namun Housel menjelaskan bahwa kebahagiaan tidak hanya bergantung pada jumlah uang yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita mengelola dan memanfaatkannya. Kita kembali ke contoh cerita Andi dan Rudy tadi. Andi memiliki kekayaan yang melimpah, tapi ia merasa tidak pernah puas dan selalu khawatir tentang masa depan. Sebaliknya Rudy, meskipun gajinya tidak seberapa, ia merasa bahagia dan puas dengan hidupnya. Rudy memiliki pemahaman yang mendalam tentang uang. Kebahagiaan Rudy tidak diukur dari seberapa banyak uang yang ia miliki, tetapi dari bagaimana ia memandang dan memperlakukan uang. Sekarang, mari kita bahas pelajaran kunci dari buku Psychology of Money. Yang pertama, uang adalah alat, bukan tujuan akhir. Uang dapat membantu kita mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup, tetapi tidak menjamin kebahagiaan. Fokuslah pada nilai yang tidak dapat dibeli uang, seperti waktu, kebebasan, dan pilihan. Yang kedua, kebebasan lebih berharga dari uang. Rudy memahami bahwa kekayaan sejati adalah kebebasan untuk mengendalikan waktunya. Ia mungkin tidak sekaya Andi dalam hal materi, tapi ia memiliki kebebasan untuk mengajar,
menghabiskan waktu dengan keluarga, dan mengejar passionnya. Selanjutnya yang ketiga, kekayaan membutuhkan waktu. Menjadi kaya membutuhkan kesabaran dan disiplin. Berfokuslah pada membangun kebiasaan keuangan yang baik, seperti menabung dan berinvestasi secara konsisten. Kemudian yang keempat, jangan bergantung pada keberuntungan. Terkadang memang keberuntungan berperan dalam kesuksesan finansial. Akui keberuntunganmu, tetapi jangan bersandar padanya. Fokuslah pada apa yang dapat kamu kendalikan, seperti kerja keras dan pengambilan keputusan yang cerdas. Pelajaran kelima, kontrol emosimu. Emosi seperti ketakutan dan keserakahan dapat mengaburkan penilaianmu dalam hal keuangan. Bersikaplah rasional dan hindari keputusan impulsif. Selanjutnya, pelajaran penting keenam, perbaiki narasi kamu tentang uang. Narasi kita tentang uang membentuk keputusan finansial kita. Andi mungkin terjebak dalam narasi tidak pernah cukup, sementara Rudy telah membangun narasi cukup yang membuatnya merasa puas dan bahagia. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah berpikirlah jangka panjang. Hindari godaan untuk fokus pada keuntungan jangka pendek. Pikirkanlah tujuan keuangan jangka panjangmu dan buatlah keputusan yang mendukungnya. Mungkin Anda yang bertanya, lantas bagaimana kita bisa menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Inilah beberapa langkah praktis yang dapat kamu lakukan. Langkah pertama, kenali bahwa perjalanan finansialmu itu unik. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Fokus pada apa yang benar-benar penting bagimu. Contoh misalnya, Andi yang membeli mobil mewah karena mengikuti teman-temannya. Akhirnya harus pusing membayar cicilan leasing yang tinggi dan mengalami kecemasan. Sebaliknya Rudy memilih untuk membeli kendaraan yang lebih hemat biaya dan menggunakan sisa uangnya untuk investasi pendidikan anaknya yang membawa dampak jangka panjang lebih positif. Langkah yang kedua, definisikan ulang kekayaan. Mungkin itu bukan tentang memiliki mobil termewah, tapi tentang memiliki waktu untuk melakukan hal yang kamu cintai. Contohnya, Rudy merasa kaya karena bisa menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarganya setiap akhir pekan. Sementara Andi terus bekerja lembur dan melewatkan momen berharga bersama keluarganya. Selanjutnya, langkah yang ketiga, prioritaskan menabung. Bangun ketahanan finansial yang memberimu ketenangan pikiran dan kebebasan untuk mengambil peluang. Contoh misalnya, Rudy selalu menyisihkan minimal 20% dari gajinya untuk tabungan sebelum menggunakan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini memberinya fleksibilitas untuk menghadapi keadaan darurat tanpa stres berlebihan. Misalnya ketika pandemi melanda, Rudy yang memiliki dana darurat membuatnya tidak panik dan bisa tetap fokus mencari peluang baru. Sementara banyak orang lain mengalami kesulitan keuangan. Kemudian langkah selanjutnya adalah investasi pada diri sendiri. Pendidikan dan pengembangan diri adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan. Hal ini akan membuka lebih banyak peluang dan meningkatkan kualitas hidup kamu. Nah sahabat, sekarang bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Akankah kamu menjadi seperti Andi yang selalu gelisah mengejar lebih banyak? Atau seperti Rudy yang menemukan kebahagiaan dalam cukup? Pilihan ada di tanganmu. Mulailah hari ini untuk memahami dan menerapkan psikologi uang dalam hidupmu. Karena sesungguhnya kekayaan sejati adalah ketika kamu memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang kamu cintai dengan orang-orang yang kamu sayangi, tanpa kekhawatiran finansial yang berlebihan. Karena pada akhirnya uang hanyalah alat. Mulailah perjalananmu hari ini menuju kekayaan dan kebahagiaan sejati. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.